Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Beja Belajar Hidup dari Jalan Judita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Anda Dalita. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu bangunan bersejarah dan termasuk dalam 7 keajaiban dunia. Yaps, tembok besar Cina. Siapa sih yang membangun tembok sebesar dan sepanjang itu? So, daripada penasaran, gak usah lama-lama, happy watching. Yaps, tembok besar Cina itu membentang kurang lebih 2.119.618 km yang memiliki dinding tembok berkisar 5-9 meter. Di atas bangunan tembok tersebut terdapat benteng yang tingginya mencapai 5 meter dan memiliki menara di beberapa titiknya. Dengan panjang tersebut, tembok besar Cina ini melewati kurang lebih 15 wilayah di Cina Utara yang meliputi Heilongjiang, Shandong, Henan, Jilin, Liaoning, Mongolia, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Ningxia, Shanxi, Hebei, Beijing, dan juga Tianjin. Awalnya tembok ini itu dibangun untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan juga perumahan. Selain itu juga sebagai benteng pertahanan, kemudian batas kepemilikan lahan, dan juga jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Nah, tujuan lain dari tembok ini yaitu sebagai perbatasan dan juga jalur perdagangan. Tembok tersebut juga tidak langsung panjang seperti yang kita lihat sekarang, melainkan dulu itu adalah gabungan dari tembok-tembok pendek dan tidak terlalu panjang yang membentang di pegunungan Tiongkok Utara. Proses pembangunannya membutuhkan waktu berabad-abad bahkan ribuan pekerja. Nah, siapa penggagas dari berdirinya tembok besar Cina ini? Jadi pembangunan dari tembok besar Cina ini sendiri itu digagas oleh Kaisar Dinasti Qin pertama kali yang berhasil menyatukan Cina kurang lebih pada abad 3 sebelum Masehi, yaitu Kaisar Qin Shi Huang. Sekitar tahun 220 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang ini itu memerintahkan untuk menghancurkan benteng-benteng yang lama dan memerintahkan untuk tembok-tembok di sebelah utara Cina itu digabung menjadi satu, sehingga saat itu terbangun kurang lebih 500 meter. Proyek tersebut dipimpin oleh Jenderal Meng Tian yang mengerahkan baik itu tentara, narapidana, bahkan rakyat jelata dalam pembangunan tembok besar Cina tersebut. Nah, pada saat itu tembok besar Cina ini kemudian menjadi proyek yang ambisius sejak abad ke-7 sebelum Masehi dalam peradaban Cina pada saat itu. Kemudian dinasti-dinasti berikutnya melanjutkan pembangunan tembok besar Cina tersebut. Bahkan yang paling terkenal itu adalah pada saat dinasti Ming yang mencapai 8.000-an lebih kilometer pembangunan tembok besar Cina tersebut. Dan sejak saat itulah mulai muncul istilah Shenzhen atau tembok besar atau tembok panjang. Selain itu juga terdapat bagian-bagian dari tembok lain yang panjangnya 359 km, parit dan sungai sepanjang 2.232 km, serta pembatas alami seperti perbukitan dan rentang rata-rata tembok besar Tiongkok atau Cina ini adalah 5.000 km. Nah, secara singkat nih, tembok besar ini dibangun di beberapa tahapan dinasti, yaitu yang pertama adalah zaman pra-Qin atau zaman sebelum dinasti Qin. Nah, kalau tadi aku sudah jelasin, dinasti Qin itu adalah dinasti yang mulai menyatukan tembok-tembok besar Cina tersebut. Nah, sebelum masa dinasti Qin itu sudah ada atau belum? Pertanyaannya kan seperti itu. Jadi zaman pra-Qin atau sebelum
dinasti Qing ini, tembok besar Cina itu awal pertama kali dibangun adalah pada zaman musim semi dan gugur sekitar tahun 722 sampai 481 Masehi, dan juga zaman perang sekitar tahun 453 sampai 221 Masehi untuk menahan serangan perang pada saat itu. Negeri-negeri yang tercatat berkontribusi dalam konstruksi pertama dari tembok besar Cina tersebut yaitu negeri Chu, Qi, Yan, Wei, dan Zhao. Kemudian pada periode berikutnya tembok besar Cina tersebut semakin bertambah, diperbaiki, bahkan dimodifikasi. Kemudian yang kedua masuk pada dinasti Qing. Sekitar pada tahun 220 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang dan juga Jenderal Meng Tian itu menyusun strategi untuk menyambungkan tembok-tembok tersebut menjadi satu. Nah, sekitar 300.000 orang itu dikerahkan, yaitu tadi mulai dari tentara, narapidana, bahkan juga rakyat jelata dipekerjakan dalam proyek tersebut. Sehingga hal ini itu semakin memperlancar tindak pembangunan proyek tersebut. Namun di sini sayangnya hal tersebut itu macam kayak kerja paksa gitu, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa dari pihak rakyat jelata. Hal ini membuat petani yang ada di sana itu memberontak, dan mereka ini meminta dinasti Qin untuk mundur saat itu, sehingga proyek tersebut pun tidak bisa dilanjutkan. Nah, efek aja nih, pembangunan tembok besar Cina pada zaman dinasti Qin ini memakan waktu sekitar 9 tahunan, dan tentu saja tidak menghabiskan biaya yang kecil, tetapi sangat banyak dan juga mahal. Kemudian memasuki dinasti yang ketiga, yaitu dinasti Han. Jadi pada tahun 127 Masehi itu dinasti Han ini merenovasi kembali tembok besar Cina tersebut. Kurang lebih memakan waktu sekitar 20 tahunan, dan dari situ mereka kemudian berhasil menambah panjang tembok besar Cina tersebut menjadi 1000 km. Pada periode pertama Han, tembok besar ini digunakan sebagai kawasan pelindung bagian barat untuk melindungi mereka dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Tiongkok pada saat itu. Namun setelah bangsa Hun ini melemah, proyek tembok besar Cina itu pun kembali dilanjutkan. Mulai tahun 39 Masehi atas perintah dari Guang Wudi di bawah pimpinan Jenderal Ma Cheng, mereka mulailah itu melanjutkan proyek pembangunan tersebut. Nah, pada saat itu bangsa Hun ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu utara dan juga selatan. Kemudian singkat cerita, bangsa Hun utara berhasil ditundukkan oleh bangsa Han, sementara bangsa Hun yang bagian selatan itu berdamai. Nah, sejak saat itu kemudian pembangunan tembok besar ini pun tidak dilanjutkan karena pada saat itu kekuatan militer Cina ini mulai sangat kuat. Selanjutnya yaitu dinasti Ming. Pada masa dinasti Ming memerintah dari tahun 1368 sampai 1644 Masehi, konstruksi dari tembok besar Cina ini pun mulai dilanjutkan kembali dengan catatan 5.650 km. Pada masa itu, tembok besar ini dibagi ke dalam 9 distrik militer dan dibangun benteng-benteng. Selain itu, di atasnya itu juga dibangun jalur transportasi yang digunakan untuk mengawasi daerah perbatasan. Selain itu juga dibangun pintu gerbang dari tembok tersebut. Pintu gerbang bagian timur disebut Shanghai Guan, sedangkan pintu gerbang sebelah barat dinamakan Jiaiguan. Lalu apa saja sih bagian-bagian dari tembok besar Cina itu sendiri? Kita bahas. Singkatnya, bagian dari tembok besar Cina itu dibagi menjadi 3, yaitu menara suar, kemudian pintu gerbang atau celahnya, kemudian yang ketiga bagian dari tembok itu sendiri. Yang pertama, menara suar.
Menara Suar ini digunakan untuk menyampaikan pesan militer dengan tanda sinyal asap pada siang hari dan juga api pada malam hari untuk memberitahukan gerak-gerak musuh gitu. Jadi menara Suar ini itu terbuat dari tanah liat dan juga batu bata. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari bulat, lonjong, bahkan persegi. Terdapat 3 jenis menara suar, mulai dari di atas tembok, di bagian tembok, bahkan terpisah dari tembok sendiri untuk mengintai musuh. Yang kedua ada pintu gerbang atau celah. Nah, ini terdapat beberapa posisi-posisi dalam pintu gerbang tersebut. Yang pertama ada cikyang atau tembok pertahanan dengan tinggi maksimal 10 meter. Bagian luar terbuat dari batu bata yang besar atau batu granit. Sedangkan bagian dalamnya itu terbuat dari tanah kuning atau campuran batu-batu kerikil. Di atas tembok dapat dilalui penunggang kuda. Di sisi tembok tersebut juga terdapat tembok pelindung berbentuk persegi sebagai tempat untuk mengawasi dan juga berlindung. Kemudian yang kedua ada Cinglau atau menara gerbang untuk keluar masuk perbatasan sebagai tempat keluarnya pasukan saat menyerang musuh. Gerbang ini juga dinamakan sesuai dengan nama celah. Yang ketiga ada Wangsheng atau tembok kecil di luar tembok besar yang berfungsi sebagai pelindung pintu gerbang itu sendiri. Yang keempat ada Laosheng yang merupakan tembok kedua untuk melindungi Wangsheng. Sedangkan yang kelima ada parit dan saluran air dalam untuk memperlambat gerakan musuh, memberi kesempatan untuk menyerang dengan cepat. Yang ketiga ada tembok atau badan utama dari arsitektur ini. Fungsinya adalah menghubungkan menara suar dengan pintu gerbang bangunan tersebut. Nah, tembok ini itu dibangun sesuai dengan tinggi dari dataran itu sendiri. Kalau datarannya tinggi, ya tembok tersebut juga akan kelihatan tinggi. Sedangkan jika datarannya ini rendah, maka tembok tersebut juga akan menyesuaikan dan dibuat tidak terlalu tinggi untuk menghemat tenaga juga serta biaya. Sehingga rata-rata tembok besar Cina ini mencapai 23 sampai 26 kaki. Tembok tersebut juga memiliki bagian-bagian penting, diantaranya yang pertama ada Nukiang yang merupakan tembok pelindung di sisi atas struktur tembok. Dibangun untuk melindungi tentara dan kuda di atas tembok. Jika tembok raksasa melintasi sisi gunung curam, hanya dibangun satu buah Nukiang untuk menghemat bahan. Yang kedua ada Dokau atau tembok bercelah untuk mengintai. Duko ini masih dilapisi oleh lapisan tembok lagi sebagai pelindung. Yang ketiga ada jalur kuda, jalan setapak di sebelah menara pengintai yang bisa dilewati penunggang kuda untuk mencapai bagian atas tembok, serta Guanmen yang merupakan pintu melengkung di bagian dalam tembok sebagai jalan masuk ke atas tembok. Material yang digunakan dalam pembangunan tembok besar Cina ini juga berbeda-beda, tergantung dari periode masa dibangunnya tembok besar Cina tersebut. Sebelum adanya batu bata, bangunan ini itu dibangun dari batu, kemudian tanah dan juga kayu. Karena pembangunannya ini selalu membutuhkan sumber daya yang banyak, maka para pekerja pun memanfaatkan bahan-bahan seadanya. Misalnya nih, saat mereka ini melewati gunung, maka batu gunung yang digunakan. Ketika mereka melewati tanah yang datar, maka mereka juga akan menggunakan tanah yang digemburkan. Kemudian ketika melewati gurun pasir, mereka ini membuat dari rerumputan pasir yang dicampur dengan ranting pohon konifer, yang meskipun pada saat itu bahan tersebut ini bisa dibilang masih rapuh, mudah hancur, bahkan juga mudah ditembus. Pada masa dinasti Qing, teknologi belum maju sehingga mereka ini masih menggunakan tanah yang dicampur dengan kerikil. Jadi struktur tembok pada saat itu masih berupa gundukan batu-batu besar. Kemudian pada masa dinasti Han, bahan tanah dan batu masa sebelumnya itu masih umum digunakan. Kemudian masuki dinasti Tang, batu bata ini mulai diproduksi namun harganya masih mahal sehingga hanya terbatas pada gerbang kota dan juga tembok yang bagian dekat situlah. Nah,
kemudian pada masa dinasti Ming, teknologi pembangunan tembok sudah lebih maju. Namun pada periode pertengahan dinasti Ming, batu bata yang berkualitas itu baru diproduksi. Batu bata tersebut itu lebih baik daripada tanah maupun batu karena lebih ringan, tahan beban, dan juga lebih efektif dalam waktu yang cepat. Sedangkan batu itu juga tetap masih dipakai sebagai fondasi pinggiran luar dan juga dalam gerbang. Beberapa tahun belakangan itu ditemukan bagian tembok yang berada di wilayah Tiongkok yang tak terjangkau. Pada tahun 1998 ditemukan situs tembok di jalur sutra, tepatnya dekat provinsi Gansu dan juga Xinjiang. Tembok-tembok yang dibangun dengan tanah yang berpasir kuning dan juga ranting-ranting eukaliptus marginata tersebut itu termasuk ke dalam benteng pertahanan yang kokoh, sehingga menambah panjang dari tembok tersebut menjadi 2.700 km. Selain itu juga ditemukan beberapa prasasti di sekitar tembok besar Cina tersebut. Nah, prasasti yang awal ini diduga muncul atau ada itu ketika masa dinasti Qin itu sendiri. Nah, kemudian prasasti dinasti Ming itu kebanyakan ditemukan di provinsi Hebei. Nah, namun ini terancam rusak, bahkan hilang karena ya hujan, erosi, bahkan kerusakan lingkungan itu sendiri. Walaupun tembok besar ini termasuk salah satu bangunan yang dilindungi di Cina, namun bangunan ini juga tak jarang mengalami kerusakan, baik itu karena infrastruktur yang serampangan, kemudian pencurian batu-batu artefak, inskripsi, dan juga bagian-bagian tembok itu sendiri, bahkan juga perbaikan yang dilakukan sembarangan. Laporan konservasi yang dilakukan pada tahun 2004 itu menyebutkan sepertiga dari 6.350 km tembok besar Cina itu yang masih terpelihara. Hal ini membuat tembok besar tersebut tentu rentangnya semakin pendek, ya kan? Tembok yang paling terancam itu ya berada di luar Beijing, tepatnya di provinsi Shanxi dan juga Ningxiang, di mana dari 2000 km di provinsi Shanxi, sepertiga dari 850 km bangunan tersebut itu lenyap karena digunakan untuk infrastruktur gitu loh. Bahkan 40 lubang itu ditembus oleh jalan untuk kendaraan. Akhirnya pada tahun 2012, warisan budaya Cina menyimpulkan tembok besar Cina ini itu terdiri dari tapak-tapak yang tinggal 10.051 bagian tembok, 1.764 benteng atau parit, 29.510 bangunan individu, dan 2.211 kubu atau haluan, dengan total panjang keseluruhan tembok tersebut yaitu 21.196 km. Di tahun 2018, pengunjung dari tembok besar ini mencapai hampir 10 juta pengunjung. Di 2019 sendiri terdapat 65.000 pengunjung per harinya. Wow, tembok besar Cina menjadi situs warisan budaya yang diakui oleh UNESCO dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia pada tahun 2007. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu tembok besar Cina. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan mungkin belum ada yang tambahkan, boleh banget kalian tulis di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.